Kita tergagap-gagap. Itu yang saya sebut culture shock. Kita sedang mengalami keterkejutan budaya. Kalau bagi saya strateginya simpel. Dalam domain atau ranah kita lah. Saya selalu percaya satu prinsip, Pak. Satu orang bisa membuat perubahan. Jangan remehkan satu orang. Nah, sekarang kan strategi kita mengatasi perubahan yang begitu cepat, kemudian generasi kita mampu melakukan inovasi dengan ini tanpa harus meninggalkan kecerdasan, meninggalkan budaya, kan itu. Nah, strateginya seperti apa? Strateginya sudah banyak dirumuskan oleh pemerintah, oleh para tokoh-tokoh agama. Saya yakin beliau sudah pasti merumuskan. Beliau pasti sudah tokoh adat, beliau sudah pasti lebih aware dan lebih ini. Tapi kalau bagi saya strateginya simpel. Dalam domain atau ranah kita lah. Saya selalu percaya satu prinsip, Pak. Satu orang bisa membuat perubahan. Jangan remehkan satu orang. Artinya, kita mulai dari satu orang, 2 orang, 3 orang, 4 orang. Siapa saja di lingkungan kita. Siapa saja. Kita betul-betul tularkan mindset baru, kita tularkan profesionalisme baru, kita kerjakan apa yang menjadi mata pencaharian kita secara profesional, itu sudah cukup. Karena desain makro sudah ada yang lain strateginya. Itu sudah ada ranahnya. Lalu apa yang kita bisa action? Silahkan pikir, profesi kita apa, pilihan hidup kita apa, lakukan itu secara profesional. Habis itu, buat itu mempengaruhi kawan yang lain, walaupun hanya satu orang, tidak jadi masalah. Satu orang signifikan untuk membuat perbedaan. Nah, ini mulai satu orang ini. Ya. Dari mana kita kalau tanpa kesadaran, artinya harus memiliki kesadaran yang lebih tentang hal itu, Pak. Pertama, mulai dari diri sendiri. Yang kedua, saya percaya juga satu hal. Satu orang sadar akan memberi vibrasi kepada lingkungan. Orang kita tidak jarang lihat fenomena. Kita peduli sekali sama orang lain, Pak. Peduli sama orang lain dan kita kadang-kadang kesel waktu sama seperti saya di kuliah di Jawa dulu. Asal lihat orang Bali gini gitu, saya langsung protes gini-gini. Harusnya orang Bali gini-gini. Lalu yang terjadi apa? Kemarahan, kekecewaan. Tapi kita sendiri juga tidak berubah, Pak. Berikutnya balik aja. Kita dulu rubah diri sendiri. Habis itu, perubahan itu akan membawa vibrasi kepada lingkungan. Tapi kan lama daripada tidak kita lakukan. Kalau kemudian banyak orang punya prinsip seperti ini, kan luar biasa energinya, Pak. Dia tidak memusingkan bagaimana cara mempengaruhi orang lain, maka dia fokus di mengubah dirinya sesuai dengan nilai-nilai luhur yang kita punya dan juga kecerdasan kita beradaptasi dengan peradaban. Lalu dia fokus memperbaiki dirinya, saya yakin vibrasinya di luar diri. Apa vibrasi itu? Vibrasi kesadaran. Apa vibrasi itu? Mungkin akhirnya kita bisa menghidupi orang-orang juga. Apa vibrasi itu? Mungkin membuat orang-orang bisa belajar juga sama-sama. Jangan pernah remehkan satu orang. Satu orang yang berubah, maka satu orang yang punya kesadaran, maka dia akan memberikan vibrasi, pengaruh kepada lingkungan. Maka bagi saya, kita harus fokus sama siapa satu orang itu? Ya diri kita. Tapi kan dia perlu daya dukung. Perlu daya dukung. Tapi menurut saya, pandemi ini sudah mengkondisikan kita begitu. Tanpa pandemi ini banyak waktu bagi kita untuk berdialog dengan diri kita sendiri, Pak. Sebelum pandemi terlalu sibuk kita, Pak. Meeting ini, meeting itu, ada proyek ini, proyek ini. Sekarang proyek jarang, ini bengong di rumah. Paling kita ke pura-pura, Pak, sekarang. Ya. Habis dari pura-pura ada kerjaan, bengong lagi di rumah. Banyak kita berdialog dengan diri, Pak. Dulu proyek ini apa? Belum selesai proyek ini, belum ini ada investor dari luar begini. Sibuk.
kita. Sekarang, ini yang saya sebut, sekarang kita sedang punya kesempatan. Apa? Punya waktu buat diri kita sendiri, ngapain? Berdialog. Jadi, beda ini. Pandemi ini tidak ada, jangankan kita. Negara maju pun tidak bisa prediksi. Negara maju sedang juga melakukan, apa istilah Balinya? Mulat sarira. Merenung dia, apa yang saya salah ya? Ternyata lingkungan seperti ini. Mereka aja melakukan itu, kenapa kita tidak? Momennya beda sekarang. Ini yang saya maksud, manfaat ini. Jangan lewatkan kesempatan ini, Pak. Luar biasa pandemi ini memberikan sebuah ruang dan waktu bagi kita untuk ini. Artinya untuk menumbuhkan kesadaran kolektif. Nah, sekarang saat. Tapi dukungan dari pihak pemerintah, kita kan tidak lepas dari bernegara ini. Ya. Karena dulu kan sering terjadi kesadaran masyarakat yang ini tumbuh, kemudian tanpa diayomi pemerintah, ya akhirnya menghilang. Saya ingat tahun lalu peringatan proklamasi. Ingat pidato Pak Jokowi yang penting, Pak. Apa? Mari kita bajak pandemi ini untuk melakukan perubahan mendasar ke arah yang lebih baik. Itu pimpinan pemerintahan tertinggi bicara begitu, Pak. Mari, istilah beliau yang beliau pakai diksinya, membajak lagi, Pak. Membajak krisis pandemi ini untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Karena kita tidak pernah dapat kesempatannya lagi. Dalam waktu dekat. Membajak yang dia pakai, istilahnya. Jangan lewatkan. Presiden sudah bicara gitu, masa kita tidak, Pak? Presiden sebagai simbol pemerintah. Para kepala pemerintah di bawah itu sudah dapat perintah. Komitmen kepala negara pemerintah tertinggi sudah jelas seperti itu. Saya sampai baca berulang-ulang, Pak, di Facebook tentang kutipan pidato beliau, Pak. Sampai pakai diksi membajak. Artinya apa? Jangan terlewat sama sekali. Manfaatkan betul-betul. Tapi kalau kita santai-santai saja, lewat kesempatan ini, kita akan punya masalah yang sama lagi. Tapi ini gimana kira-kira dengan diksinya seperti itu? Sekarang sudah hampir setahun ini, apa yang kita capai itu? Nah, ini tantangan kita sebenarnya. Nah, rasanya kita harus ulang-ulang untuk memberikan kesadaran ini. Motivasi itu ya? Ya, kalau dalam bahasa kalau dalam bahasa spiritual mungkin ini sedang berlindung dari ide bertarasiwa mungkin. Memurnikan kembali. Kalau dalam bahasa lain, ini alam kan ini bukan musibah bagi alam, tapi dia sedang memurnikan dirinya. Tapi bagi kita, ini mungkin musibah. Tapi saya rasa bagi alam, ini sebuah proses koreksi. Kenapa harus dikoreksi? Karena menuju kesetimbangan baru. Saya rasa kita harus punya visi, kita harus punya antisipasi, kita harus proaktif. Kesetimbangan baru apa yang akan diwujudkan di sini? Itu yang saya sebut mindset. Kita harus ubah untuk menyongsong itu. Ya mungkin ini tanda zaman lagi. Pasti. Kalau dulu ceritanya siapa? Mahabharata itu dari Dwapara Yuga ke Kali. Nah, kan gitu sekarang. Sekarang ceritanya dari Kali Yuga menuju ke Treta Yuga ya. Gimana Pak? Ya. Punya rumus lah itu. Makanya punya cerita menarik. Tapi bagi saya, kalau orang bijaksana mengatakan setiap saat alam ini melakukan proses pemurnian. Dan ini mungkin salah satu momen pemurnian terbesar. Bahwa itu penanda zaman, bisa jadi. Tapi bagi saya, ini adalah proses pemurnian yang harus kita maknai dari sisi yang lain. Dari kalau tadi kita banyak berbicara tentang kesusahan, tapi ini justru perbaikan, sebuah pemurnian menuju kepada kesetimbangan baru. Alam pasti akan melakukan itu dengan sendiri. Lalu kalau kita juga nggak ini, ya alam juga akan tetap bekerja untuk memurnikan ini terus. Alam tetap jalan dia. Tetap jalan dia. Semakin kita, pilihan kita kan cuma dua. Kita berubah dengan sadar, ataukah kita berubah dipaksa
Mungkin oleh salah satu bentuk paksaan. paksaan. Tapi dengan paksaan ini juga kita tidak sadar kan kebangetan nih Pak. Iya, Pradino kan. Iya. Ini tantangan. Jadi kita mau tertarik dengan profesi tadi, terkait dengan kondisi zaman yang katakanlah sekarang sedang mereview, sedang melakukan peralihan dari ini. Pak Ade kan punya jurus, punya ilmu dari kisah Mahabharata itu. Cerita dong sedikit itu. Tapi menarik, Mahabharata saya tekuni dengan, saya bukan ahli, cuman saya kadang-kadang kalau sudah mental saya down, saya larinya ke Bhagavad Gita atau ke Mahabharata. Tapi poinnya begini, kesimpulan saya dan juga mungkin perenungan karena pandemi ini, yang saya bilang tadi. Lalu saya bisa membayangkan, hebat sekali Bhagawan Vyasa, yang kita hormati, ingin menyampaikan sesuatu kepada kita yang begitu rumit pemahamannya. Maka beliau kemudian memilih sebuah epos ini untuk menceritakan kepada kita sesuatu yang penting sebenarnya. Gitu. Saya bisa pahami, dan itu mungkin apa yang kita sering juga alami di Bali. Sesuatu filosofi tinggi itu menjelaskan kepada kita yang awam, tidak bisa langsung to the point, tapi dibuat semacam metafora dan sebuah ini untuk kita langsung paham. Di titik itu kemudian saya melihat luar biasa Bhagawan Vyasa itu untuk menceritakan ini. Dalam hal apa? Ada temuan saya yang begitu penting, bahwa ternyata temuan ini membuat saya kecewa juga, karena saya idola sekali sama Yudhistira. Ternyata ketika saya melihat, ternyata Yudhistira juga pernah membuat kesalahan, dan kesalahannya tidak tanggung-tanggung, Pak. Negaranya dia gadaikan, dia pertaruhkan dengan perjudian itu. Jadi saya pikir ternyata Yudhistira juga dia bukan orang istimewa. Tapi betapa kemudian Bhagawan Vyasa menyodorkan kepada kita semua, kita tidak ada sempurna di semua hal. Dan ternyata Panca Pandawa harus memahami itu dengan diasingkan 13 tahun ke hutan. Begitu pelajarannya luar biasa dia dapatkan. Dan ternyata tidak ada satupun orang yang hebat di semua hal. Dan ketidakhebatan di semua hal itulah kesempurnaan kita sebagai manusia. Artinya? Saya tidak percaya manusia dibilang makhluk tidak sempurna, Pak. Manusia itu makhluk sempurna, Pak. Manusia itu lahir dari persaingan sel sperma orang tua kita jutaan, akhirnya membuahi satu. Masa mungkin itu tidak sempurna, Pak? Kita ini semua sempurna. Sempurna apa? Sebagai manusia. Yang menurut Mahabharata itu, sempurnanya adalah seperti sosok-sosok yang ditampilkan lakon-lakonnya. Seorang Bhisma ternyata juga tidak sempurna dalam konteks kita ini. Tapi Mahabharata menyodorkan disitulah titik kesempurnaan seorang manusia. Dan di titik itu kemudian kita disuruh meyakini, yakinlah sebagai itu, sebagai seorang manusia, karena engkau sudah sempurna di situ, dalam wujud. Di tengah ketidakhebatan itu, di tengah ketidakhebatan kita menonjol di mana, itulah kita diberikan yang disebut catur warna. Karena di tengah kita hebat dan tidak hebat, bahasa lainnya kita punya bakat sebenarnya. Kita punya karma wasana yang membuat kita punya bakat. Mungkin kehidupan yang lalu saya lahir di keluarga pelukis, saya bisa melukis sekarang. Itu kan bakat. Tapi apakah seorang pelukis dipaksa harus bisa sebagai seorang engineer? Tidak. Dia tidak hebat menjadi seorang insinyur, tapi dia hebat sebagai seorang pelukis. Maka kemudian Mahabharata memberikan jalur. Tidak peduli kamu hebatnya di mana, ini jalur catur warna yang aku kasih. Silahkan pilih, karena engkau akan sempurna semua di situ.
Dan di sini sebenarnya ajaran profesionalisme yang paling penting bagi kita orang Bali. Yang saya sering lihat di dalang-dalang, di wayang kulit, di macam-macam. Oh, ini toh esensinya. Profesionalisme menurut ajaran leluhur kita. Mengutip dari Mahabharata. Maka Bhagawan Yasa memberikan sebuah ajaran yang tidak lekang oleh waktu. Termasuk sekarang ini. Cuman persoalannya, jangan lupa Pak, tidak semua orang paham kehebatan dia. Coba tanya, saya sudah melakukan survei kecil-kecilan. Saya tanya, kehebatan Anda di mana? Tidak bisa jawab. Alih-alih dia tahu, kita kebanyakan dan orang Bali kebanyakan itu seperti pengemis Pak. Pengemis yang di pinggir jalan, dia duduk di kotak yang dia bawa, dia ngemis, dia merasa dirinya lacur. Habis itu besoknya dia ngemis lagi, dia pulang, dia berat membawa kotak yang dia bawa. Habis itu dia selalu mengeluh, kok berat sekali ya saya ini. Dan kok saya lacur ya, saya berat selalu. Tapi dia tidak pernah tahu yang membuat dia kebakuan itu ternyata emas isinya Pak. Jangan-jangan kita punya emas yang kita tidak tahu sebenarnya. Lalu kita setiap hari cuma mengeluh gitu loh Pak. Catur warna memberikan sebuah keyakinan kepada kita. Bhagawan biasa memberikan keyakinan kepada kita. Kamu makhluk sempurna, selalu dikasih bakat. Maka temukan bakat itu, tidak mungkin bakat itu tidak membuat kamu bisa hidup dan mulia. Aku sediakan jalan sekian, ada catur marga. Silakan. Mau pakai mana? Aku terima. Sudah jelas jaminannya itu. Di dalam bisnis dan manajemen sama, Pak. Nanti coba Bapak main tanya para direkturnya, di mana kekuatan perusahaan Anda? Belum tentu bisa jawab seminggu, 2 minggu, 1 bulan, belum tentu bisa jawab, Pak. Bahkan kita pun kadang-kadang perlu bantuan psikolog untuk mengidentifikasi di mana kekuatan saya, Pak. Maka ada tes psikologi. Tapi kemudian kita selalu melihat rumput tetangga lebih indah. Ya. Ternyata menjadi itu lebih makmur. Ya. Tapi kita melupakan emas yang kita punya. Maka esensi Bhagawan kita, orang dan Mahabharata itu, orang selalu dibekali itu. Kita sebut karma wasana tadi itu. Lalu apa alasan kita rendah diri, Pak? Kita tidak sedang rendah diri. Kita sedang belum menemukan apa isi kotak yang saya bawa beban kemana-mana itu. Jangan-jangan orang Bali begitu juga, Pak. Dalam manajemen modern, Peter Drucker, seorang dinobatkan guru manajemen abad 21. Dia mengatakan satu, strategi paling hebat di dunia ini dimulai dari dikenalinya kekuatan yang kita peroleh. Strategi hebat tidak pernah lahir akibat kita tidak tahu kekuatan kita. Pertanyaannya, tahu nggak kita kekuatan kita? Itu yang sering jadi ini. Lalu orang Bali kekuatannya di mana? Lalu sudah semai nggak kita? Sudah pupuk nggak? Sudah ini nggak? Dan lain sebagainya. Clear. Kawan kita Mahabharata mengajarkan kita itu. Karena apapun bakat kamu, pilih swadharma kamu, habis itu kamu akan mulia. Berhasil atau tidak. Gitu. Tapi dalam catatan ini kan semua itu tidak sempurna kan? Ya. Baik itu tadi seperti Pak Gede bilang, baik Yudhistira yang paling dianggap sempurna ternyata tidak. 5. Kemudian Arjuna yang melakukan perdebatan dengan Krishna. Itu apa yang bisa kita ambil hikmahnya dari itu? Hebatnya, setiap orang tidak berhenti melakukan transformasi diri, Pak. Dialog Krishna dan Arjuna yang dibukukan dalam Bhagavad Gita itu bentuk dari Arjuna melakukan transformasi diri. Artinya apa? Walaupun sudah dinobatkan sebagai panglima paling tinggi dan semua yang hebat-hebat, tapi tetap dia harus belajar.
belajar. Apa kemudian esensinya? Kita tidak boleh berhenti belajar. Sekali kita, saya, Bapak, dan masyarakat kita Semeton Bali menganggap sudah cukup belajar, di titik itulah ketidakbahagiaan terjadi. Apa kurangnya Arjuna? Apa kurangnya Bhisma, Pak? Di titik terakhir, beliau harus mengakui dan menyadari, saya perlu belajar kepadamu, Krishna. Terima kasih atas pelajaranmu. Walaupun aku sudah dianugerahi sebuah keistimewaan untuk bisa menentukan aku kapan bisa mati, tapi sampai aku mati pun aku tetap belajar. Itu sudah jelas, Pak. Dan di dalam itu juga kemudian Mahabharata dan Bhagavad Gita. Dari semua persembahan yang engkau berikan kepadaku, maka persembahan ilmu pengetahuan paling tinggi. Bukan kerja, bukan bakti, tapi apa? Cenana. Berarti ajaran kita, leluhur kita, dan seluruh local wisdom kita sudah mengajarkan jangan berhenti belajar. Karena apa? Karena ilmu pengetahuan itu persembahan yang paling mulia. Apa bedanya dengan situasi pandemi dan disrupsi sekarang? Membuat kita jangan pernah berhenti belajar. Kita harus rendah hati. Karena kenapa saya sempat berdebat dengan seseorang? Kenapa kemudian kok disampaikan persembahan ilmu pengetahuan yang paling tinggi? Jawabannya simpel, Pak. Karena untuk dapat ilmu pengetahuan, untuk kita bisa belajar, satu syarat yang paling utama, rendah hati. Orang tidak gampang rendah hati, Pak. Jadi, kembali aja kita ke esensi-esensi yang sudah kita dengar dari para dalang, daripada ini, bagaimana Bhagawan Vyasa bisa menjelaskan lewat kitab, orang tua kita menjelaskan lewat kitab, leluhur kita lewat cerita, lewat metafora, lewat anekdot. Ayo kita pahami itu secara lebih kontekstual. Saya rasa tidak jauh-jauh solusi kita. Artinya dalam hubungannya dengan bisnis, apalagi bisnis, Pak. Bisnis zaman sekarang tidak ada yang survive tanpa kemampuan belajar dari orang-orang dalam bisnis itu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kembali ke konsep catur warna. Kalau memang menjadi bisnismen dalam warna Waisya, itu juga mulia. Mulia untuk apa? Tanpa Waisya yang kuat, Pak, tidak ada wilayah itu makmur. Yang membuat wilayah suatu daerah atau suatu negara itu makmur adalah kuatnya kaum Waisya. Waisya juga punya kontribusi. Karena kalau tidak ada kemakmuran, gimana kita bisa jalan yang lain? Lalu, jelas dalam konteks Mahabharata ini, jangan ragu-ragu, memang kalau kita pilihannya bisnis, ya sudah, jalan itu sungguh-sungguh. Ini juga tidak kalah mulia dengan warna yang lain. Artinya dalam catur warna itu kan tidak bisa berdiri sendiri dia. Tidak bisa. Dia harus saling mendukung. Saling mendukung. Sesuai dengan profesi itu kan. Kapan tidak saling mendukung dan kapan ada kerancuan antar profesi itu. Ini rangkap ini sekaligus dan segala macam, disitulah titik keruntuhan bermasyarakat itu dimulai. Ya. Nah, itu poinnya. Nah, sehingga tidak jauh-jauh sebenarnya solusi yang kita miliki. Ayo kita kembali ke wisdom yang kita punya, yang berabad-abad leluhur kita itu sudah letakkan kepada kita. Kalau Mahabharata, beliau ceritakan bukan dengan buku, tapi dengan lakon wayang kulit. Begitu leluhur kita mengajarkan itu. Saya rasa kita kembali di situ. Lalu kembali ke yang tadi, tonggaknya kita apa? Tonggak peradaban kita ini. Bagaimana generasi sekarang itu bisa membuat sintesa baru dari peradaban, dari terjemahan ini dalam kekinian. Ini yang perlu dilakukan upaya yang begitu masif. Tidak pernah kita meninggalkan bagaimana kearifan dan ajaran mulia leluhur kita. Leluhur kita sudah meletakkan landasan ini untuk hidup kita sepanjang masa. Itu keyakinan saya. Oke, yang terakhir,
Ini mungkin semacam harapan dan pesan kepada pemirsa kita ke depan dalam menghadapi situasi pandemi ini. Silakan. Bagi saya, ayo kita kompak. Jangan meratapi kesedihan, saya rasa sudah cukup. Mari kita hadapi bersama-sama. Bapak, Ibu, semeton sami, saya rasa sama seperti saya juga, kita semua. Tidak ada cara lain. Ayo kita hadapi dengan sebuah mindset baru, kesadaran baru, semangat untuk tetap melangkah, dan kita harus profesional. Sebagai petani, sebagai peternak, sebagai apapun, apalagi pebisnis, pengusaha, kita harus profesional. Saya yakin, kalau kita meyakini ini sebagai sebuah pemurnian, maka kesetimbangan baru akan terwujud. Dan ketika kesetimbangan baru terwujud, kita sudah siap. Dan saya yakin, ajaran yang saya sampaikan tadi, yang wisdom yang kita sudah punya, bertahun-tahun kita pegang leluhur kita, saya yakin itu juga relevan dengan zaman nanti, dengan kesetimbangan baru yang saya maksud nanti. Baiklah, Pak Gede, terima kasih atas obrolannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Pemirsa, demikian tadi perbincangan saya dengan Bapak Gede Bagiarte. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat dalam kita menghadapi situasi pandemi. Terima kasih.